Timnas Indonesia dilaporkan tertarik untuk menguji kekuatan Harimau Malaya pada bulan September ini. Hal ini dilaporkan oleh ASEAN Football terkait upaya tim asuhan Patrick Kluivert untuk menghadapi Malaysia dalam sebuah turnamen segitiga yang akan diadakan tahun ini. Turnamen yang dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 9 September itu termasuk dalam kalender FIFA dan melibatkan partisipasi 3 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan juga tim kuat dari Timur Tengah, Lebanon. Situasi ini bisa berubah jika Indonesia berhasil melaju ke final Piala Dunia 2026. Pertandingan antara Indonesia dan Malaysia dipastikan akan menjadi sorotan para penggemar Asia Tenggara karena rivalitas yang telah berlangsung lama. Terakhir kali kedua tim bertemu adalah pada tahun 2021 dalam ajang Piala AFF, di mana Indonesia yang saat itu diasuh oleh Sinteyong mencatatkan kemenangan 4-1. Indonesia saat ini merupakan tim ketiga terbaik di Asia Tenggara dengan menempati peringkat ke-123 dunia, sementara Harimau Malaya membuntuti di posisi ke-131 dunia. Harimau Malaya sendiri masih segar dengan keberhasilan mengalahkan Lebanon dalam final Pesta Bola Merdeka tahun 2024 dengan skor 1-0 di Stadion Nasional Bukit Jalil pada bulan September tahun lalu. Tim nasional Malaysia saat ini dibimbing oleh pelatih asal Australia Peter Krakmowski sejak awal tahun. Seperti inilah komentar fans Malaysia. Bagus juga itu, Indonesia ibarat kakak yang ingin melihat adiknya sukses tapi adiknya ini kalau tidak diketuk tidak akan bergerak. Dari dulu memang harus diketuk dulu oleh kakaknya baru mau jalan ikut. Sejak terlalu banyak pemain naturalisasi, aku sudah tidak tertarik lagi dengan Harimau Malaya. Padahal Malaysia punya banyak pemain muda lokal berbakat yang justru disia-siakan begitu saja. Indonesia memang punya jumlah penduduk jauh lebih banyak, sekitar 300 juta dibandingkan dengan 30 juta di Malaysia. Tapi rakyat Indonesia tetap mendukung timnas mereka, termasuk pemain naturalisasi tanpa terlalu banyak protes. Coba kamu kasih tahu saya, klub mana yang benar-benar berhasil menghasilkan pemain yang bisa melangkah jauh, tapi di saat yang sama nggak pernah lepas dari isu-isu negatif dalam sepak bola. Dari dulu sampai sekarang, masalahnya itu-itu saja. Yang ada cuma sebagian proyek pemain naturalisasi mau mengandalkan pemain lokal. Bisa, tapi sejauh mana kemampuannya? Bisa kasih tahu saya? Ayo kita ngobrol, saya juga mau dengar pendapat Pak ini. Mari kita jujur, lihatlah bagaimana kondisi pemain kita sekarang. Jika kita bermimpi bermain di Asia dan untuk dunia, tapi tidak mencapai KPI, itu tidak ada gunanya. Sekarang ini, akademi sepak bola di Malaysia yang bisa dipercaya dan diharapkan adalah dari CDT. Metode mereka bagus, sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Anak-anak muda lokal di akademi tersebut sudah diberikan pengalaman dengan pertandingan persahabatan turnamen di luar negeri. Pencapaiannya bisa dibilang bagus, progres yang baik. Ketika tiba saatnya, pemain-pemain muda dari akar rumput sudah siap untuk bermain sebagai pemain senior. Setidaknya mereka sudah siap. Untuk pemain senior, naturalisasi itu hanya sementara untuk menaikkan peringkat kualitas permainan, barulah bisa menarik investasi untuk klub dan Harimau Malaya. Main di venue netral juga oke sih, tapi kalau main di Piala Raja Thailand dalam kalender FIFA, kayaknya Natso bakal cedera pada waktu itu ya. Belum tentu bisa menang dengan mudah. Lihat saja gameplay Indonesia di beberapa pertandingan terakhir. Meskipun tidak terlalu baik, mereka memiliki pemain dengan kelebihan fisik yang bagus di bagian pertahanan. Tidak terlihat baik karena kekuatan lawan dan strategi Bahrain. Lihat saja saat melawan Australia waktu itu. Meskipun kalah, mereka tetap menggunakan strategi menyerang. Jika berhadapan dengan Malaysia, rasanya tidak terlalu sulit karena Indonesia bisa memilih untuk main counter attack atau menyerang habis-habisan. Mengingat mereka punya pemain yang bisa menerapkan strategi pelatih. Orang sudah menjual, kita membeli. Kalah menang itu urusan belakangan. Yang penting kirimkan tim terbaik dan lawan habis-habisan. Jangan cuma main parkir bus dan harap long ball saja. Itu taktik lama yang sudah pasti enggak efektif lagi. Katanya sudah beda level, bukan level ASEAN lagi. Sudah pernah main Piala Dunia dan sekarang ronde 3. Masa sih mau ajak tim ASEAN main FIFA Matchday? Ajaklah Argentina. Pergi lawan tim Eropa saja, ngapain tim seperti Belanda kecil mau lawan tim ASEAN? Kalau mau cari pertandingan persahabatan, carilah tim yang levelnya lebih tinggi dari kita, bukan cari tim yang ada di bawah kita. Ini nih, orang sudah tantang, ya sudah ajak saja.
Ayo, mari adakan pertandingan dengan Indonesia. Suka banget provokasi. Kita nggak rugi apa-apa juga karena tim kita belum berhasil dalam tantangan Piala Dunia. Bagus, Indonesia akan kuat main Piala Dunia. Malaysia sudah siap jika Malaysia kalah sudah diprediksi. Tidak ada tekanan, semoga terwujud.